Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah membahas penerapan metode numerik di bidang teknik sipil, yaitu bidang hidrolika. Di video kali ini kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu penerapan metode numerik untuk bidang struktur. Bagaimana uraiannya? Mari kita sama-sama lihat penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita coba membahas untuk bidang struktur. Nah, untuk bidang struktur ini kita pilih satu kasus. Di sini ada batang cantilever yang dibebani dengan beban P sama dengan 20 kN pada salah satu ujung batangnya. Batang cantilever itu panjangnya sebesar L sama dengan 2 meter. Akibat beban 20 kN ini, batang cantilever tersebut mengalami defleksi sebesar Y sama dengan min PLX kuadrat per 2 EI ditambah PX pangkat 3 per 6 EI. Di mana E itu adalah modulus elastisitas dan I merupakan momen inersia batangnya. Jika diketahui nilai awal Y0 sama dengan 0 dan karakteristik balok cantilever ini adalah beban P adalah 20 kN ya. Ini 20 kN. E sama dengan modulus elastisitasnya sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 kg per cm bujur sangkar, dan momen inersianya I sama dengan 0,002 meter pangkat 4 dan panjangnya 2 meter. Hitung defleksi Y tersebut dengan metode Euler pada Y2, artinya berapa Y-nya atau defleksinya pada saat X-nya sama dengan 2. Persamaan umum metode Euler kita tahu bahwa YI plus 1 itu sama dengan YI ditambah HF fungsi dari YX dan Y ya. Dengan H adalah interval langkahnya, di sini kita pilih H-nya sama dengan 1, dan syarat awal tadi sudah diketahui X0 sama dengan 0 dan Y0 sama dengan 0. Jadi saat dia pada posisi X, itu defleksinya masih 0. Berdasarkan kasus balok cantilever ini, maka rumus dari metode Euler ini bisa kita rubah menjadi YI plus 1-nya atau Y barunya. Defleksi yang baru itu sama dengan defleksi sama dengan YI atau defleksi awalnya, defleksi sebelumnya, ditambah hanya tadi kan 1, kita masukkan hanya 1 dikali fungsi yang dialami atau fungsi defleksi dari Y tadi, dari balok cantilever tadi, min PL kuadrat per 2 EI ditambah PX pangkat 3 per 6 EI. Pada saat X0-nya 0 dan Y-nya 0, itu kita hitung untuk Y1-nya atau untuk Y setelahnya, itu sama dengan Y0 ditambah 1 dikali min P kali L dikali, kita masukkan nilai X 0-nya sama dengan 0 ya, per 2 EI ditambah P dikali 0 pangkat 3 per 6 EI. Nah, karena di sini nilai Y0-nya 0 dan nilai X juga 0, maka Y1-nya tetap 0 ya. Jadi pada saat Y-nya 0, Y1-nya kita hitung juga masih 0. Kemudian kita dapat bahwa tadi Y1-nya, maka pada saat X1, X1-nya sama dengan 1 dan Y1-nya masih 0 ya. Y1-nya masih 0, kita dapat mencari Y2-nya. Maka Y2 dapat kita hitung dengan mensubstitusikan nilai-nilai dari X ya dan Y1 tadi, maka kita dapat hitung Y2-nya sama dengan min 4,167 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, sekarang kita hitung untuk X2 sama dengan 2 ya. X2 sama dengan 2 karena lebar langkahnya tadi hanya adalah 1, maka X2-nya selanjutnya itu adalah 2, dari 1 ke tambah 1 maka 2. Dan Y2 sudah kita hitung nilainya min 4,167 kali 10 pangkat min 5 atau
min 0,0000417. Nah, kita hitung Y3-nya. Setelah kita ketahui X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan min 0,0000417, maka dapat kita hitung X3-nya. Karena tadi diminta untuk Y2-nya berapa gitu ya. Y2-nya berarti Y saat X-nya sama dengan 2. Maka di sini kita hitung adalah Y3. Setelah kita masukkan, kita substitusikan nilai Y2 dan X2, kita peroleh nilai Y3 0,00009166 meter ya. Berarti defleksi untuk Y2 atau defleksi Y pada saat X-nya sama dengan 2 adalah Y2 sama dengan 0,00009166 meter. Atau dapat juga kita tulis dengan Y sama dengan 9,166 dikali 10 pangkat min 5 meter. Baik, itulah contoh kasus di bidang teknik sipil dengan analisis metode numerik yang bisa kita bahas untuk video ini.